Baik adik-adik di rumah, kali ini kita akan belajar tentang ragam bahasa Indonesia. Nah, topik utama dalam judul baru ini adalah konsep ragam bahasa dan klasifikasi ragam bahasa. Kita akan pelajari apa konsep dasar ragam bahasa, apa itu ragam bahasa. Kemudian kita akan pelajari juga apa saja klasifikasi ragam bahasa. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Disimak agar tidak gagal paham. Diusahakan kamu menyimaknya itu jangan di skip atau dilompat-lompat begitu. Dengarkan setiap penjelasan saya karena penjelasan saya itu per kalimatnya memiliki makna ya, dan maknanya ini saling keterkaitan antara penjelasan satu dengan yang lainnya. Jadi ikuti saja videonya dari awal sampai akhir. Oke, konsep ragam bahasa. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa ya. Jadi ragam bahasa ini terbentuk karena manusia atau karena kita menggunakan bahasa. Ya. Ragam bahasa ini biasa disebut dengan variasi. Ya. Variasi kalau kamu omong dengan dosen, bahasamu berbeda dengan kalau misalkan kamu omong dengan temanmu. Nah itu ragam bahasa ya. Nah pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicara. Begitu. Nah, sekarang bagaimana ragam bahasa dibentuk berdasarkan media yang digunakan? Contohnya, kamu mengirim pesan WhatsApp kepada temanmu menggunakan handphone ya. Melalui media handphone, bahasa kamu berbeda jika kamu membicarakannya secara langsung. Paham ya? Nah, begitu juga dengan ragam bahasa yang orang gunakan di melalui media, misalkan media elektronik, televisi. Begitu juga dengan surat kabar seperti itu ya. Beda-beda bahasanya, ragam bahasanya itu berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan ragam bahasa yang dibedakan berdasarkan topik pembicaraan? Jelas sekali. Kalau kamu omong dengan pacar kamu, pasti ragam bahasamu beda. Kalau misalkan kamu juga omong dengan teman kamu ya, berbeda dengan kalau misalkan kamu omong dengan teman kamu. Yang pasti ragam bahasa kamu juga berbeda kalau misalkan kamu omong dengan dosen atau guru kamu. Nah, begitu. Itulah ragam bahasa yang dibedakan berdasarkan topik pembicaraan. Ya, topiknya apa? Kalau misalkan topiknya itu tentang percintaan, ragam bahasanya beda. Pasti yang sifatnya itu konotasi, yang sifatnya itu romantis begitu, yang banyak metaforanya ya begitu. Sedangkan kalau misalkan topiknya itu adalah tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, maka ragam bahasanya juga berbeda, pastinya lebih ilmiah begitu. Beda ragam bahasa kamu kalau misalkan topiknya itu tentang menulis makalah, beda dengan kalau misalkan kamu menulis cerpen. Begitu, itulah contoh ragam bahasa yang dibedakan berdasarkan topik pembicaraan. Begitu. Lalu, bagaimana ragam bahasa yang dibedakan berdasarkan sikap pembicaranya? Kamu siapa dan kamu berbicara dengan siapa? Ragam bahasamu pasti beda ya. Oke, berikutnya adik-adik, ragam bahasa dan laras bahasa ya. Kalau misalkan kita omong tentang ragam bahasa, pasti akan selalu bersamaan dengan istilah laras bahasa. Nah, apa yang dimaksudkan dengan laras bahasa? Kalau tadi itu ragam bahasa adalah variasi bahasa. Sedangkan kalau laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Bagaimana jika kamu itu menulis, kamu laras bahasamu seperti apa? Ya, fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa, fungsi pemakaiannya. Begitu, bagaimana dengan pemakaian ejaan, hal-hal teknis menulis itu bagian dari laras bahasa. Begitu. Nah, laras bahasa ini ada di dalam ragam bahasa. Kalau misalkan kamu omong tentang cerpen dunia percintaan, kira-kira ragam bahasa berdasarkan topiknya itu beda ya. Sedangkan laras bahasanya juga itu beda. Bagaimana
sistem penulisan cerpen, bagaimana diksinya. Nah, itu adalah laras bahasa. Selain itu, konsep antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait adik-adik ya. Artinya di dalam ragam bahasa pasti ada laras bahasa. Dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa, laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya. Jelas itu ya. Berikutnya klasifikasi ragam bahasa. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ragam bahasa, ada 4. Yang pertama, ragam bahasa menurut golongan penutur ya, yang terdiri dari ragam bahasa daerah, ragam pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur. Kemudian yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya, yang terdiri dari bahasa formal, bahasa semi formal, dan bahasa non formal. Dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan mediumnya, yaitu ragam lisan, ragam tulis, dan ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya terdiri dari ragam bahasa menurut pokok persoalan dan ragam bahasa yang mengalami pencampuran. Lalu adik-adik, nah ragam bahasa ini adik-adik klasifikasinya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta media pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam komunikasi perlu memperhatikan aspek yang pertama situasi yang dihadapi, yang kedua permasalahan yang hendak disampaikan, dan yang ketiga latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju dan media atau sarana bahasa yang digunakan. Itu adik-adik. Sebelum saya bahas tentang ragam bahasa menurut golongan penutur, ada beberapa aspek penting ya, aspek penting dalam ragam bahasa. Ragam bahasa itu dibedakan selain seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada 4 hal utama yang membentuk yang membentuk ragam bahasa. Misalkan situasi yang dihadapi, situasi apa, situasi seperti apa yang kamu hadapi sangat menentukan ragam bahasa yang kamu gunakan. Lalu permasalahan yang hendak disampaikan, masalahnya apa, misalkan kamu membicarakan tentang apa, itu juga akan sangat membentuk ragam bahasamu begitu. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, kamu omong dengan siapa. Kalau kamu omong dengan orang yang berlatar belakang pendidikannya bagus, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi kalau misalkan pendengarmu adalah rakyat yang mungkin sempat putus sekolah atau apa begitu ya, pendidikannya rendah, maka kamu menggunakan ragam bahasa yang sifatnya populer yang memungkinkan mereka memahami apa yang kamu sampaikan. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, ragam bahasa juga ditentukan oleh media atau sarana bahasa yang kita gunakan. Oke, berikutnya adik-adik kita langsung ke ragam bahasa menurut golongan penutur. Menurut golongan penutur tadi, ragam bahasa itu terdiri dari ragam daerah, ragam pendidikan, dan ragam menurut sikap penutur ya. Yang pertama, ragam daerah. Nah, ragam daerah dikenal dengan nama dialek. Dialek, tahu dialek kah? Dialek itu kata lainnya atau yang seperti kita kenal sehari-hari adalah logat. Dialek daerah akan tampak karena tata bunyinya. Nah, dialek daerah akan tampak karena tata bunyinya. Saya langsung ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di Manggarai, Nusa Tenggara Timur ya. Dialeknya orang, misalkan orang Lembor, beda sekali dengan dialeknya orang Kempo, beda sekali dengan dialeknya orang Kolang, lebih beda lagi dengan dialeknya orang Manggarai Timur. Ya itu karena apa? Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, intonasi, panjang pendek bunyi bahasa, membangun aksen yang berbeda-beda. Ya, misalkan orang Lembor, pergi di Lembor be, yang kayak gitu, di Lembor. Nah itu beda kalau misalkan sebutan dialeknya orang Manggarai Timur atau orang Kempo begitu ya. Kamu bisa paham, kamu sendiri bisa bayangkan bagaimana dialek-dialek dari berdasarkan daerah yang saya sebut itu adik-adik. Begitu. Nah, ragam daerah ini ragam yang ragam daerah itu berdasarkan dialek. Dialek ini apa itu dialek? Dialek itu lebih pada apa dia? Ciri khasnya itu adalah ada tekanan, ada intonasi, panjang pendeknya bunyi bahasa begitu. Intonasinya orang
Orang Manggarai Barat itu kalau ngomong, orang Kolang itu berbeda dengan intonasinya orang Manggarai Timur. Begitu kalau ngomong. Itu maksudnya dialek. Itulah yang dimasukkan dengan ragam daerah. Dan tapi ini tidak bisa disalahkan karena memang setiap daerah memiliki bahasanya berbeda-beda. Jadi walaupun mereka berbicara dalam bahasa Indonesia, ada kemungkinan dialek itu akan muncul begitu ya. Saat mereka berbicara baik dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, ragam pendidikan. Ragam pendidikan ini dapat dibagi atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Kamu sendiri tahu ya, dalam dunia pendidikan kita disarankan dalam situasi formal kita menggunakan bahasa baku. Dalam situasi non formal kita boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Dan topik ini akan saya bahas atau saya kupas dalam video tersendiri ya. Jadi kita bisa lewati ini sedikit pembahasan itu. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi ya, seperti perundang-undangan, surat menyurat dan rapat resmi. Kemudian ragam bahasa non baku dapat digolongkan dalam dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa santai dan ragam bahasa akrab. Kemudian lebih lanjut lagi, kalau ragam bahasa santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang misalnya dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, olahraga, berkreasi dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan ragam bahasa akrab adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab seperti antar anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Nah, adik-adik nanti pembahasan tentang ragam baku dan non baku ini akan dikupas atau dijelaskan lebih mendalam lagi pada video tersendiri ya. Kemudian berikutnya ragam bahasa menurut sikap penutur. Nah, mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa ya. Ragam ini biasa disebut langgam atau gaya. Nah, langgam atau gaya yang dipakai oleh penutur bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Siapa yang jadi lawan bicara kamu? Ya, ragam bahasa ini itu ragam bahasa menurut sikap penutur. Siapa yang jadi lawan bicara kamu? Kalau omong dengan adik sendiri berbeda dengan kalau misalkan omong dengan adiknya orang lain. Cara berbicara dengan orang tua sendiri berbeda dengan cara berbicara dengan orang tuanya orang lain, orang tuanya teman. Sikap penutur dipengaruhi antara lain oleh umur dan kedudukan yang disapa, pokok persoalan yang hendak disampaikannya, dan tujuan penyampaian informasinya. Perbedaan berbagai gaya itu tercermin dalam kosakata dan tata bahasa ya. Jadi begini adik-adik, seperti yang dijelaskan di sini adalah sikap penutur dipengaruhi antara lain oleh umur. Nah, di sini jangankan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah kita, daerah Manggarai saja, saya kasih contoh satu kata, yaitu kata hau dan kata ite. Dalam penggunaan kata hau nih adik-adik, kita bisa gunakan itu kalau misalkan lawan bicara kita berumur sama dengan kita atau yang umurnya itu di bawah kita, boleh menggunakan kata hau. Tetapi kata hau tidak boleh digunakan kalau kita berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita, karena itu akan dianggap atau bermakna negatif, kurang sopan. Begitu. Itulah ragam bahasa menurut sikap penutur ini bisa dibedakan berdasarkan umur ya, umur dari lawan bicara kita. Nah, apa yang kita gunakan kalau misalkan kita omong dengan lawan bicara kita? Nah, kita bisa menggunakan kata ite. Itulah perbedaan berbagai gaya itu tercermin dalam kosakata dan tata bahasa, seperti kosakata, kata hau dan kata ite itu ya. Begitu. Lalu ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian ya, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal dan ragam bahasa non formal ya. Kalau ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Situasi resmi itu seperti apa? Misalkan pidato resmi, acara-acara yang sifatnya resmi harus menggunakan ragam bahasa yang resmi, ragam bahasa formal gitu.
Kemudian bahasa baku digunakan dalam beberapa situasi seperti dalam komunikasi resmi, misalkan wacana teknis, pembicaraan di depan khalayak ramai, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Sedangkan ragam formal lisan digunakan untuk ceramah ilmiah, pidato resmi, diskusi formal, dan debat resmi. Sedangkan kalau misalkan ragam formal tulis digunakan untuk menulis surat resmi ya, seperti makalah, artikel, proposal, dan laporan formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut adik-adik. Ada beberapa kriteria atau syarat kalau kita menggunakan ragam bahasa formal ya. Yang pertama, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Artinya begini, pada saat kita berbicara menggunakan bahasa yang baku, jangan kelihatan sekali bahwa kita itu kelihatannya kaku begitu atau jarang menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baku dan formal, tetap kelihatan luwes begitu. Lalu syarat berikutnya, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal ya sesuai dengan tata bahasa atau menurut tata bahasa secara konsisten dan eksplisit. Nah, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal ini misalkan kita sedang berbicara ya. Kita sedang berbicara di depan umum. Misalkan kamu mau menyebut pendengarmu dengan kata Anda dari awal, maka gunakanlah kata itu sampai akhir kamu berbicara. Jangan begini. Saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa kamu sangat luar biasa. Sudah pakai Anda, pakai lagi kamu begitu. Jadi di sini tidak konsisten, harus konsisten ya. Oke, berikutnya penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. Nah, kalau dalam ragam bahasa formal itu kalimat harus lengkap ya adik-adik, subjek, predikat, objek minimal. Subjek, predikat, objek, syukur kalau ada keterangan dan pelengkap. Dan tidak boleh disingkat, baik secara tertulis maupun secara lisan, tidak boleh. Lalu penggunaan himbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Penggunaan himbuhan itu harus benar dan harus konsisten. Lalu penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Jadi kalau misalkan dalam ragam bahasa tulis, ragam bahasa formal ini kamu harus gunakan aturan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan kalau misalkan dalam ragam bahasa lisan kamu harus gunakan unsur-unsur suprasegmental yang benar seperti lafal, intonasi, jeda yang benar. Itu jangan sembarang. Itu dia. Kemudian bagaimana dengan ragam bahasa semi formal dan non formal biasa dipakai pada situasi tidak resmi ya. Kemudian berikutnya itu ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya adik-adik. Di sini berdasarkan medium atau media penyampaiannya, ragam bahasa terdiri atas dua ya, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ya, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Kemudian berikutnya ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Ragam bahasa tulis harus memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan. Jadi begini adik-adik, untuk pembahasan tentang ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis akan saya kupas juga pada video tersendiri karena ini sangatlah luas. Tapi untuk pemahaman sementara kalian, ragam bahasa lisan itu adalah ragam bahasa yang disampaikan secara langsung, misalnya omong langsung. Sedangkan ragam bahasa tulis itu adalah ragam bahasa yang disampaikan melalui media tulisan, melalui WhatsApp atau melalui surat begitu ya. Dalam penulisan makalah, seminar dan skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi formal digunakan dalam perkuliahan dan ragam bahasa non formal digunakan keseharian secara informal. Jadi seperti yang saya katakan tadi akan saya jelaskan lebih lanjut di video lain tentang ragam bahasa tulis dan lisan. Kita lanjut ke bagian yang lain. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Kalau ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dapat dibedakan ke dalam dua kategori.
yaitu ragam bahasa menurut pokok persoalan dan ragam bahasa yang mengalami pencampuran. Kita lihat bahwa ragam bahasa menurut pokok persoalan ya adik-adik, ragam bahasa yang merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Jadi begini, ragam bahasa menurut pokok persoalan nih adik-adik, misalkan kamu berbicara tentang kehidupan beragama, maka ragam bahasanya berbeda dengan jika kalau misalkan kamu sedang berbicara tentang kehidupan percintaan, ya. Kamu juga ragam bahasa kamu juga akan sangat berbeda kalau misalkan kamu omong tentang dunia pendidikan. Beda kalau misalkan kamu juga ragam bahasa kamu juga akan sangat berbeda misalkan kamu omong tentang dunia perjudian atau hal-hal lainnya seperti itu ya. Intinya bahwa ragam bahasa itu berbeda berdasarkan pokok persoalan atau hal-hal yang kita bicarakan sehari-hari. Variasi bahasa tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang yang bergelut dalam bidang tersebut. Misalnya ragam bahasa dalam bidang agama berbeda dengan ragam bahasa dalam bidang politik ya. Artinya begini, kosakata yang digunakan oleh orang-orang yang bergelut di bidang agama berbeda dengan kosakata yang digunakan oleh orang-orang yang bergelut di bidang politik. Begitu juga dengan orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan ya. Berbeda dengan ragam bahasanya itu dengan orang-orang yang bergelut di bidang kedokteran, kesehatan kayak gitu ya. Lalu ragam bahasa yang mengalami pencampuran. Nah, ragam bahasa yang mengalami pencampuran atau interferensi terjadi akibat penggunaan unsur bahasa lain ya, seperti bahasa daerah dan bahasa asing. Apabila penggunaan unsur-unsur tersebut mengisi kekosongan atau memperkaya kesinoniman dalam kosakata dan kalimat bahasa Indonesia, hal itu dianggap wajar. Nah, ragam bahasa yang mengalami pencampuran ini kita hampir saja setiap hari menggunakan ragam bahasa ini. Misalkan, hai teman, kau mau pi mana ya? Nah, di dalamnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah kayak gitu. Ya, itu adalah ragam bahasa yang mengalami pencampuran. Kemudian akan tetapi jika unsur tersebut mengganggu keefektifan penyampaian informasi, maka ragam bahasa yang dicampuri unsur masukan tersebut hendaknya dihindari. Artinya begini, kalau misalkan dalam situasi tertentu, situasi yang cukup resmi, hindari penggunaan bahasa yang mengalami pencampuran ya. Misalkan begini, kamu diminta untuk mempresentasikan makalah, kamu jangan seperti ini mempresentasikannya. Selamat siang teman-teman, hari ini kami mau presentasi ya. Jangan seperti itu. Itu sangat mengganggu teman-teman ya. Itu sangat mengganggu. Jadi di dalamnya ada unsur bahasa daerahnya, ada unsur bahasa Indonesianya. Itu tidak boleh. Oke, adik-adik, itu dia hal yang kita pelajari hari ini ya. Semoga saja bermanfaat bagi kalian, dan apabila kalian tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik, sampai bertemu dan tugasnya akan menyusul ya. Terima kasih.